Perkenalkan, nama saya Arsenius Atalawara, mahasiswa Prodi Penjaskes Universitas Nusa Tenggara Kupang. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang lingkungan perkembangan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan media, yaitu media PowerPoint. Untuk lebih jelasnya dalam video pembelajaran ini, kita langsung masuk ke video PowerPoint-nya. Pertama yaitu lingkungan perkembangan. A. Pengertian. Pengertian menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Urie Bronfenbrenner dan Ann Crowther. Lingkungan adalah peristiwa, situasi atau kondisi di luar organisme yang diduga untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan individu. Lingkungan terdiri atas dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Yang merupakan lingkungan fisik yaitu lingkungan yang meliputi segala sesuatu dari molekul yang ada di sekitar janin sebelum lahir sampai kepada rancangan arsitektur suatu rumah di suatu keluarga. Ya, jadi untuk lingkungan sosial yaitu meliputi seluruh manusia secara potensial, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan individu. Jadi fisik ini yaitu tentang seseorang dan sosial yaitu tentang beberapa orang. Menurut J. Kaplan, keseluruhan aspek atau fenomena fisik dan sosial yang mempengaruhi organisme individu. Menurut Joe Catena, segala sesuatu yang berada di luar individu yang meliputi fisik dan sosial budaya. Jadi dari beberapa pengertian para ahli ini, kesimpulannya yaitu keseluruhan fenomena, peristiwa, situasi atau kondisi baik fisik maupun sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan individu atau perkembangan siswa di dalam masyarakat. Kita masuk yang pertama. Jadi yang mempengaruhi lingkungan perkembangan individu ya ada tiga. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga yaitu teman sebaya. Yang pertama kita akan membahas tentang lingkungan keluarga. Pengertian lingkungan keluarga menurut B.J. Brown ditinjau dari segi sosiologi keluarga yang diartikan dua macam. Yang pertama dalam arti luas. Keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang ada hubungan darah atau keturunan yang dapat dibandingkan dengan klan atau marga. Jadi yang dimaksud dengan keluarga ini meliputi anggota keluarga yang dilihat dari garis-garis keturunan anggota keluarga tersebut, dari yang nenek moyang sampai ke sekarang. Dan yang kedua yaitu dalam arti sempit. Keluarga meliputi orang tua dan anak. Dalam arti yaitu ayah, ibu, dan anak. Menurut McKeever menyebutkan 5 ciri khas, yaitu ciri khas lingkungan keluarga. Yang pertama hubungan berpasangan kedua jenis. Yang kedua perkawinan atau bentuk ikatan lain yang mengokohkan hubungan tersebut. Yang ketiga pengakuan akan keturunan. Keempat kehidupan ekonomis yang diselenggarakan dan dinikmati bersama. Yang berikut kehidupan berumah tangga. Dari kelima ciri-ciri ini yang kita sebut dengan lingkungan keluarga. Jadi harus ada 5 poin ini sehingga bisa disebutkan menjadi lingkungan keluarga. Menurut Sudarja Adiwikarta dan Sigelman dan Server, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal. Dalam artinya terdapat pada setiap masyarakat atau sistem sosial yang terpancang dalam sistem sosial tersebut. Kamera. Dan berikut bentuk atau pola keluarga. Bentuk atau pola keluarga ini dibagi menjadi dua, yaitu keluarga batin inti dan keluarga luas.
Jadi yang pertama keluarga batain atau inti. Keluarga batain atau inti yang terdiri atas suami, ayah, istri atau ibu, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan antara keduanya, dan yang belum berkeluarga termasuk anak tiri jika ada, dan yang meliputi keluarga luas yaitu keanggotaannya tidak hanya meliputi suami, istri, dan anak yang belum berkeluarga, tetapi juga keanggotaannya meliputi kerabat lain yang biasanya tinggal dalam sebuah rumah tangga bersama, seperti mertua orang tua suami atau istri, adik, kakak ipar, atau lainnya. Bahkan mungkin pembantu rumah tangga atau orang lain yang tinggal menumpang. Keluarga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu kita lihat fungsi dasar. Fungsi dasar keluarga yaitu memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Dan fungsi keluarga kita lihat dari segi psikologis. Yang pertama, pemberi rasa aman bagi anak dan anggota keluarganya lainnya. Yang kedua, sumber pemenuhan kebutuhan baik fisik maupun psikis, sumber kasih sayang dan penerimaan. Yang berikutnya kita lihat tentang model pola perilaku yang tepat bagi anak untuk belajar menjadi anggota masyarakat yang baik. Pemberi bimbingan bagi perkembangan perilaku yang secara sosial dianggap tepat. Pembentukan anak yang memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rangka menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Fungsi keluarga dari segi sosiologis. Fungsi keluarga dari sosiologis ini ada beberapa. Yang pertama kita lihat tentang fungsi biologis, fungsi ekonomis, fungsi pendapatan, fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi rekreatif, fungsi agama. Yang dimaksud dengan fungsi biologis yaitu keluarga dipandang sebagai pranata sosial yang memberikan legalitas, kesempatan, dan kemudahan bagi para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dasar biologisnya. Yang kedua, fungsi ekonomis yaitu keluarga, dalam hal ini ayah, mempunyai kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya. Jadi ayah dapat menafkahi istri dan anak-anaknya dalam keluarga tersebut. Yang ketiga, fungsi pendidikan atau edukatif. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Jadi sebelum anak disekolahkan, anak sudah mendapat ilmu dari kedua orang tuanya dalam rumah tangga mereka sendiri. Yang berikut, fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi keluarga merupakan buayan atau penyemaian bagi masyarakat. Masa depan dan lingkungan keluarga merupakan faktor penentu yang sangat mempengaruhi kualitas generasi yang akan datang. Keluarga berfungsi sebagai miniatur masyarakat yang harus dilaksanakan oleh para anggotanya. Yang berikut, fungsi perlindungan. Keluarga berfungsi sebagai pelindung bagi para anggota keluarganya dari gangguan, ancaman, atau kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan di sini dilihat dari ketidaknyamanan fisik atau fisiologis para anggotanya. Dan fungsi rekreatif. Fungsi ini keluarga harus diciptakan sebagai lingkungan yang memberikan kenyamanan, keceriaan, kehangatan, dan penuh semangat bagi anggotanya. Dan fungsi agama atau religius. Keluarga berfungsi sebagai penanam nilai-nilai agama kepada anak agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar.
untuk menjalankan kehidupan beragama di masyarakat tempat anak berada. Kita lihat yang berikut, faktor-faktor keluarga yang mempengaruhi perkembangan remaja. Yang pertama, keberfungsian keluarga. Keberfungsian keluarga ini terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Maka setiap keluarga yang mengalami pertumbuhan yang beragam, ada keluarga yang semakin kokoh dalam menerapkan fungsinya, tetapi ada juga keluarga yang mengalami keretakan atau ketidakharmonisan dalam keluarga. Keluarga internal meliputi kondisi fisik, psikis, dan moralitas anggota keluarga. Sedangkan faktor eksternal meliputi perubahan sosial budaya. Apabila dalam suatu keluarga tidak mampu menerapkan atau melaksanakan fungsi-fungsi seperti telah kita lihat di sini, keluarga tersebut berarti mengalami stagnasi atau disfungsi yang pada gilirannya akan merusak kekokohan konsistensi keluarga tersebut. Fungsional ditandai oleh karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, orang tua mau mendengarkan anak, menerima perasaannya dan menghargai pendapatnya. Jadi maksudnya yaitu orang tua selalu mengikuti apa kemauan dari anaknya, sehingga anaknya dalam kehidupan sehari-hari tidak keras kepala kepada orang tuanya. Yang kedua, sering-seringlah untuk menyaring atau saring masalah pendapat di antara anggota keluarga. Yang ketiga, mampu berjuang mengatasi masalah hidup. Yang keempat, saling menyesuaikan diri dan mengakomodasi. Yang berikut, orang tua melindungi, menjaga atau mengayomi anak. Yang berikut, komunikasi antar keluarga berlangsung dengan baik. Menurut Alexandera, mengumpulkan keluarga ideal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Minimnya perselisihan antara orang tua atau orang tua dan anak. Jadi maksudnya yaitu tidak ada pertengkaran antara ayah dan ibu dalam satu keluarga atau orang tua dan anak yang berselisih paham sehingga menimbulkan keributan yang ada di dalam rumah tangga. Yang kedua, ada kesempatan untuk mengatakan keinginan. Jadi untuk mengatakan keinginan di sini dilihat dari istri, anak, dan juga suami untuk menyampaikan keinginan mereka. Yang berikut, penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang di antara sesama anggota keluarga ini penting agar kehidupan keluarganya terjalin sangat baik. Penerimaan disiplin yang tidak keras. Penerapan disiplin yang tidak keras ini maksudnya tidak ada pengekangan antara orang tua dan anak kepada anaknya. Yang berikut, saling menghormati antar satu dan sesama dalam keluarga. Yang berikut, menjalin kebersamaan sesama anggota keluarga. Ciri-ciri keluarga yang mengalami disfungsi. Kematian salah satu atau kedua orang tua. Yang kedua, kedua orang tua berpisah atau bercerai. Yang berikut, hubungan kedua orang tua yang tidak baik. Hubungan orang tua dan anak tidak baik. Berikutnya, suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa kehangatan. Dan yang terakhir, orang tua sibuk dan jarang berada di rumah. Jadi sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, salah satu ciri disfungsi tersebut yang kita ambil contoh yaitu penceraian orang tua. Pada ciri yang kedua orang tua berpisah atau bercerai. Salah satu ciri disfungsi ini ternyata memberikan dampak yang kurang baik terhadap perkembangan kepribadian anak.
Remaja yang orang tuanya cerai akan mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan. Apakah akan mengikuti ayah atau ibu? Dia cenderung mengalami frustasi karena kebutuhan dasarnya. Seperti perasaan ingin disayangi, dilindungi rasa amannya, dan dihargai telah teredukasi kebersamaan dengan peristiwa penceraian orang tuanya. Jadi anak akan frustasi atau bingung untuk memilih mengikuti siapa dia akan berlangsung kehidupannya, apakah dia mengikuti orang tua atau apakah mengikuti ayah atau mengikuti ibunya. Yang berikut 7 kebiasaan keluarga yang efektif. 1. Menjadi agen pembaru dalam rumah tangga. Yang kedua, keluarga membangun masa depannya sendiri melalui upaya menciptakan visi mental dan tujuan berbagai persoalan besar atau kecil. Yang ketiga, menjadikan keluarga sebagai prioritas utama. Jadi yang dimaksud dengan keluarga sebagai prioritas utama yaitu semua kesibukan-kesibukan baik itu pekerjaan ataupun hal-hal yang lain dijauhkan terlebih dahulu. Yang utamanya yaitu kebersamaan, keharmonisan, dan kesibukan itu diartikan dalam kesibukan antara sesama keluarga dalam rumah. Memecahkan masalah keluarga melalui komunikasi yang empati. Keenam, para anggota membangun sikap saling menghormati. Dan yang ketujuh, memperbarui spirit keluarga melalui tradisi. Kita lihat 4 prinsip peranan keluarga menurut Covey. 1. Modeling. Orang tua adalah contoh atau model bagi anak. Yang kedua, mentoring, kasih sayang kepada orang lain. Yang ketiga, organizing, kerjasama antara anggota keluarga. Dan yang berikut, teaching. Orang tua berperan sebagai pengajar bagi anak-anaknya. Pola hubungan orang tua dan anak. Pola perlakuan orang tua yang pertama, overprotection, terlalu melindungi. Yang berikut, pembolehan. Yang berikut, rejection, penolakan. 4. Acceptance, penerimaan. Dominasi, submission, penyerahan. Over disiplin, terlalu disiplin. Kelas sosial dan status ekonomi dalam keluarga. McCoby dan Milody membandingkan orang tua kelas menengah, atas, dan bawah dengan hasil yaitu: yang pertama, orang tua kelas bawah sangat menekankan keputusan dan respek terhadap otoritas. Yang kedua, lebih restriktif, keras, dan otoriter. Yang ketiga, kurang memberikan alasan kepada anak. Dan yang keempat, kurang bersifat hangat dan memberikan kasih sayang kepada anak. Sedangkan kelas bawah cenderung lebih keras dalam toilet training dan lebih sering menggunakan hukuman fisik. Kelas menengah cenderung lebih memberikan pengawasan dan perhatian sebagai orang tua. Sedangkan kelas atas cenderung memanfaatkan waktu luangnya dan kegiatan-kegiatan tertentu, lebih memiliki latar belakang pendidikan yang reputasi tinggi. Dari kelas atas ini, semua keluarga lebih mementingkan urusan pekerjaan atau sekolah-sekolah, sehingga jarang adanya kebersamaan di antar keluarga di kelas atas. Dan yang berikut yang mempengaruhi lingkungan perkembangan yaitu lingkungan sekolah. Kita lihat yang pertama, pengertian. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan pelatihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya. Peranan sekolah ini sangat penting dalam lingkungan perkembangan anak. Yang kita lihat menurut para ahli, Herlock mengemukakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak, baik dengan cara berpikir, bersikap, maupun berperilaku. Jadi berpikir, bersikap, maupun tingkah laku dari anak sangat ini didapatkan dari pengajaran di sekolahnya, baik itu yang baik
ataupun yang tidak baik. Menurut Heavy Cruz mengemukakan bahwa sekolah mempunyai peranan penting atau tanggung jawab dalam membantu para siswa mencapai tugas perkembangan sekolah, berupaya menciptakan iklim yang kondusif atau kondusi yang dapat memfasilitasi siswa untuk mencapai tugas perkembangannya. Karakteristik sekolah yang efektif menurut David W. Jensen. Yang pertama, total biaya pendidikan bagi setiap siswa untuk mencapai tingkat kompetensi tertentu. Yang kedua, motivasi atau semangat para personel sekolah atau siswa. Yang tiga, kemampuan sekolah untuk memiliki profesional, fasilitas material, dan siswa yang baik. Dan yang keempat, kemampuan sekolah yang menempatkan para lulusan ke sekolah lanjutan perguruan tinggi atau dunia kerja. Jadi, karakteristik sekolah ini harus semuanya ada. Yang pertama dari guru, siswa, maupun perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan dalam sekolah tersebut. Sehingga kemampuan dari sekolah untuk menghasilkan siswa-siswa yang baik agar dapat dilanjutkan ke perguruan tinggi atau dunia kerja. Yang berikut, hubungan guru dan siswa ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menerima dan mengklarifikasi masukan dari siswa. Guru menerima masukan dari siswa, baik itu yang guru mendengar sebelum mengklarifikasi, guru mendengarkan apa yang diutarakan oleh siswa dan mengklarifikasinya dengan baik. Memberi pujian, penghargaan, dan mendorong keberanian siswa. Guru memberikan penghargaan, mendorong keberanian siswa agar siswa dapat bangkit atau bisa dalam melakukan sesuatu di sekolah, seperti ujian atau dapat membangun motivasi dalam belajar dan lain-lain. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan dan memberikan orientasi kepada siswa tentang tugas atau topik diskusi. Dan yang ketiga, pengaruh lingkungan perkembangan, yaitu teman sebaya. Teman sebaya. Kelompok teman sebaya sebagai lingkungan sosial bagi remaja mempunyai peranan yang cukup penting bagi perkembangan kepribadian dari individu. Yang pertama, peranannya yaitu perubahan struktur keluarga dari keluarga besar ke keluarga kecil. Yang kedua, kesenjangan antara generasi tua dan generasi muda. Dan yang ketiga, ekspansi jaringan komunikasi antara kaula pemuda. Yang keempat, panjangnya masa atau penundaan memasuki masyarakat orang dewasa. Yang kita lihat yang berikut, aspek kepribadian remaja yang berkembang secara menonjol dalam pengalamannya bergaul dengan teman sebaya adalah social cognition dan konformitas. Social cognition merupakan kemampuan untuk memikirkan tentang pikiran, perasaan, motif, dan tingkah laku dirinya dan orang lain. Dan yang merupakan konformitas yaitu motif untuk menjadi sama, sesuai seragam dengan nilai-nilai, kebiasaan, kegemaran, atau hobi, atau budaya teman sebayanya. Menurut Hans Seblen, bahwa teman sebaya lebih memberikan pengaruh dalam memilih cara berpakaian, hobi, perkumpulan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Peranan kelompok teman sebaya yaitu bagaimana berinteraksinya dengan orang lain. Yang kedua, mengontrol tingkah laku sosial. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan minat yang relevan dengan usianya. Yang ketiga, saling bertukaran perasaan dan masalah. Yang berikut kita melihat tentang kelompok sebaya yang suasananya hangat, menarik, dan tidak eksploitatif, dapat membantu remaja untuk memperoleh pemahaman tentang: pertama, konsep diri, masalah, dan tujuan yang lebih jelas. Yang ketiga, perasaan berharga. Yang keempat, perasaan optimis tentang masa depan.
Dan yang terakhir, membantu remaja untuk memahami identitas diri sebagai suatu hal yang sangat penting. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Beberapa penjelasan tentang lingkungan perkembangan dari saya. Saya rasa belum sempurna, tetapi saya akan mencobanya untuk menjelaskan lebih bagusnya pada kesempatan berikutnya. Jadi sekian video pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya harap dimaklumi. Saya Arsinus Atalawera, pamit undur diri dan salam olahraga.